Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Restia Silvana Senandi SPD. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Khairun Ternate dengan NPM 1015 625 0500. Video praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan di SMKS YPK Dr. Nomensen ST Mambraku, Energi Pertambangan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pembelajaran ini menggunakan materi pembelajaran teks cerpen. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat siang. Apa kabar semuanya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, sehat, apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Tetap semangat belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dulu dengan doa. Kepada Koni, disilakan memimpin kita dalam doa. Terima kasih Koni. Baik, sebelum kita memulai, Ibu Guru mau absen dulu terlebih dahulu. Bagaimana Ketua kelas? Hari ini? Semuanya hadir? Oke, baik. Puji Tuhan ya, semuanya hari ini hadir dalam keadaan sehat, dapat mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari. Kita cek kerapian dulu ya. Perhatikan sisi kiri, sisi kanan teman-teman. Semuanya sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah boleh silakan duduk. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan terlebih dahulu. Menyanyikan lagu nasional. Kepada siswa-siswi disilakan untuk berdiri kembali lagi. Menyanyikan lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila saja ya kita menyanyi. Semua tahu? Tahu toh pasti. Oke, mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya baik, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, hari ini pembelajaran kita Bahasa Indonesia mengenai teks cerpen. Teks cerpen pastinya waktu SMP kalian juga pernah mendengar apa itu
Apa itu cerpen? Jenis-jenis cerpen itu berupa apa saja? Ada yang tahu cerpen itu apa? Ya, Robert, silakan. Menurut Robert, cerpen itu apa? Cerpen adalah sebuah cerita pendek, yaitu karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan suatu kisah yang relatif singkat dan padat. Oke. Bagaimana menurut penjelasan Robert? Ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, jenis-jenis cerpennya berupa apa saja? Cerpen memiliki beberapa genre, cerpen romansa, horor, fantasi, misteri, dan horor. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Robert dan Aidil. Oke, pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, terus apa lagi? Teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi cerpen yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Kemudian kita lanjut pada pembahasan. Pembahasan cerpen yang hari ini kita bahas adalah mengenai pengertian cerpen, nilai-nilai dalam cerpen, jenis-jenis pertanyaan dalam cerpen, kemudian unsur intrinsik, dan contoh-contoh cerpen. Oke, kita masuk pada pengertian cerpen. Pengertian cerpen itu adalah sebuah cerita yang berbentuk prosa yang ketika dibaca cukup menghabiskan 10 sampai 30 menit saja, tidak lebih dari 5.000 kata atau bahkan 10.000 kata, dan hanya memiliki satu konflik permasalahan. Jadi di dalam jenis cerpen ini dia memiliki kata kunci. Yang pertama adalah tentang jenis prosa, dibaca habis 10 sampai 30 menit. Kemudian tidak lebih dari 5.000 kata. Bu Guru lupa untuk memasukkan 10.000 kata juga. Jadi 5.000 kata sampai dengan 10.000 kata. Kemudian dia memiliki satu konflik. Jadi satu konflik itu adalah satu permasalahan saja. Selanjutnya kita membahas pada nilai-nilai di dalam cerpen. Nilai-nilai di dalam cerpen itu terdiri atas nilai moral, nilai agama, nilai sosial, kemudian nilai etika, dan nilai kilas balik seperti tujuan pembelajaran kita yang tadi di awal. Jadi kita mempelajari tentang nilai moral, agama, sosial, kemudian pendidikan atau edukasi, terus etika dan budaya. Di sini ada pengertiannya. Jadi nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruknya seseorang. Begitu juga dengan siswa-siswi. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Kita juga memiliki nilai moral. Selanjutnya ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan yang dianut. Jadi kita masing-masing di negara Republik Indonesia ini memiliki agama yang beragam. Kemudian masuk pada nilai sosial. Jadi nilai sosial adalah nilai yang ada dan dia. Selanjutnya masuk di nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah terdapat perubahan tingkah laku seseorang untuk menjadi lebih baik.
Misalnya di dalam lingkungan sekolah, kita sekolah supaya menjadi lebih baik. Oke, kemudian masuk pada nilai etika. Nilai etika itu berkaitan dengan sopan santun kita terhadap sesuatu. Misalnya, kalau dalam nilai etika itu ada kata minta tolong, terima kasih, minta maaf. Itu yang pertama. Kemudian masuk pada nilai budaya. Nilai budaya itu berkaitan dengan adat istiadat kita sebagai masyarakat. Kita memiliki nilai budaya yang berbeda. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Oke, bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Oke, lanjut. Masuk pada jenis-jenis pertanyaan untuk memahami isi cerpen. Jenis-jenis pertanyaannya ada berupa pertanyaan literal. Pertanyaan literal itu apa? Pertanyaan literal adalah pertanyaan yang menanyakan wujud, tata cara, dan pertanyaan secara tersurat atau jawabannya jelas dan dapat dilihat dari sebuah cerita. Misalnya kalau suatu waktu kamu membaca cerita pasti menimbulkan pertanyaan, ini cerita ini terjadi di tempat di mana begitu. Terus waktunya kapan? Lanjut. Pertanyaan integratif adalah pertanyaan yang menanyakan tentang konsep dari cerita tersebut. Contohnya, apa amanat dari cerita tersebut atau apa pesan moral dari cerita yang kamu baca. Kemudian masuk pada pertanyaan interpretatif adalah pertanyaan yang berkaitan dengan penafsiran, kesan, dan pendapat dari cerpen tersebut. Contohnya, apa makna yang tersirat dari tokoh A, misalnya tokoh utama. Kemudian, ya selanjutnya pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis adalah pertanyaan untuk menyikapi kondisi genting. Kondisi genting itu ada yang tahu? Apa Bayu? Kondisi genting. Contohnya adalah apa kelebihan cerpen tersebut berdasarkan masalah yang diangkat. Jadi cerpen tersebut ini kalau cerpen kan memiliki satu masalah saja. Selanjutnya adalah pertanyaan kreatif. Pertanyaan kreatif adalah menciptakan sesuatu di luar cerita. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila tokoh utama itu meninggal dunia? Itu jadi jenis-jenis pertanyaan untuk memahami sebuah isi cerpen itu ada berupa, ingat ya, pertanyaan literal, terus pertanyaan apa lagi? Integratif, pertanyaan interpretatif, kemudian pertanyaan kritis, terus pertanyaan kreatif. Ingat, nanti sebentar setelah selesai pembelajaran Bu Guru akan tanya. Selanjutnya kita masuk pada unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Di dalam unsur intrinsik cerpen itu terdiri atas tema, alur, latar, penokohan, dan sudut pandang dan amanat. Tema adalah apa? Kemudian alur, jadi alur itu terdiri atas alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya. Iya. Kemudian penokohan menggambarkan karakter tokohnya ini baikkah, jahatkah. Kemudian masuk di sudut pandang atau biasa disebut dengan point of view. Adalah posisi pengarang dalam
membawa cerita. Sudut pandang ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Jadi unsur intrinsik itu terdiri atas tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, terus amanat. Sekarang kita masuk pada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu terdiri atas dua. Yang pertama mengenai latar belakang, kedua latar belakang pendidikan. Oke, ini adalah contoh cerpen. Contoh cerpen ini memiliki judul baik luar dalam. Kalian bisa menyimak. Menyimak dengan sesama. Jadi berdasarkan cerpen yang berjudul Baik Luar Dalam, di sini dia menceritakan tentang apa? Tentang apa ini? Ya? Tentang apa? Dian dan Tias. Bukan Tisa, Dian dan Tias. Jadi ini tentang persahabatan antara Dian dan Tias. Jadi kalau kita membaca cerpen ini menentukan temanya adalah tentang persahabatan. Dia menggunakan alur apa? Dia menggunakan alur apa? Alur maju. Settingnya di mana? Setting atau latar? Rumah Dian. Depan rumah. Tokohnya siapa saja? Ada Dian. Watak seorang Dian itu bagaimana? Protagonis itu apa? Protagonis itu apa? Tokoh utama. Kemudian Tias itu antagonis itu apa? Tokoh yang sedangkan Lisa itu posisinya netral. Di dalam cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Kemudian amanat apa yang terkandung di dalam cerita tersebut? Iya, berdasarkan cerpen ini bisa menjadi contoh untuk kita semua. Bukan hanya ibu guru, bapak guru, tidak. Terlebih untuk siswa-siswi. Kalau berteman jangan hanya baik di depan, tapi di dalam tidak baik. Jadi cerpen ini mempunyai pesan moral kalau dalam menjalin pertemanan harus baik di depan. Dan tidak menjelek-jelekan temannya. Jangan bilang Isas teman dan dia tidak mau temananku lagi. Begitu. Oke, pembahasan kita untuk materi hari ini sampai di sini. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian berdiskusi kelompok.
Seperti contoh yang tadi Bu Guru berikan. Di sini ada teks cerpen, di dalam LKPD ini ada teks cerpen. Tujuannya kalian per kelompok berdiskusi untuk menentukan temanya apa, alurnya seperti bagaimana, settingnya seperti apa, menentukan tokohnya, wataknya, kemudian sudut pandang dan amanat yang terkandung di dalam cerita tersebut. Tapi di dalam LKPD Oke. Sekarang diskusi dimulai. Ayo bergabung bersama teman-teman. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok kelompok 3. Jadi berdiskusi bersama. Langsung saja pada bagian menentukan isi cerpen yang dibaca. Di situ cerpennya tentang apa di situ? Tentang apa? Robohnya surau kami. Iya, tentang robohnya surau kami. Iya, silakan menyimak masing-masing kelompok dan menentukan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Guru. Di belakang. Silakan mengerjakan dulu. Sudah? Sudah, nanti Bu Guru tanya dulu. Pertanyaan pertama ditujukan untuk kelompok 1. Kelompok 1, dengarkan baik-baik. Di manakah dan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi? Menurut kelompok 1, di manakah dan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi? Silahkan berdiri, sebutkan nama. Saya mewakili kelompok 1. Kelompok 1 sudah tunjuk siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab untuk menjawab? Sudah? Iya. Perkenalkan nama dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Rina Matai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Di mana dan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi? Latar atau settingnya di mana? Di mana? Di kota? Dekat pasar? Di surau? Dan di? Bagaimana menurut kelompok 2 dan kelompok 3? Jelas? Apakah sama? Oke, baik. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya diberikan kepada kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Cerpen robohnya surau kami menceritakan tentang apa? Silakan menjawab. Perwakilan dari kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3. Cerpen tersebut bercerita tentang seorang kakek yang menjadi penjaga surau di sebuah desa kecil. Kakek tersebut dikenal sebagai sosok yang
sangat taat beribadah, menghabiskan sebagian besar hidupnya di surau, berzikir dan salat. Namun surau yang dia jaga sudah jarang dikunjungi orang. Ya, bagaimana menurut kelompok 2 dan 1? Jelas, sesuai dengan ceritanya. Baik, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Selanjutnya kelompok mana yang belum? Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Menurut kelompok 2, perhatikan, siapakah tokoh yang ada dalam cerpen robohnya surau kami? Saya Muhammad Rahmat dari kelompok 2 akan menjelaskan diskusi kami. Jawaban tersebut adalah sosok si kakek yang menjaga surau dengan taat ibadah. Hasil haji setelah taat agama tapi buat rumit dan si membuat. Tokoh-tokoh yang ada di dalam itu adalah siapa saja? Ada sosok si kakek. Kemudian siapa lagi? Haji? Terus? Iya, baik. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 3 kah? Kelompok 2 ini. Oh, bagus. Berarti kalian masih fokus. Terima kasih kelompok 2. Sudah? Sampai di sini ada yang mau bertanya atau sudah paham? Sudah paham? Silakan kumpulkan kertas hasil diskusi. Perwakilan satu-satu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Hasil pembelajaran kita dari tadi, dari awal sampai dengan diskusinya selesai. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi pembelajaran di sini, Bu Guru akan tanya ulang lagi mengenai cerpen, pengertiannya seperti bagaimana, nilai-nilai yang terkandung di dalam seperti apa, terus unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan contoh cerpen. Contoh cerpen kan tadi kita mempelajari ada 2. Mengenai apa tadi? Yang satu temanya tentang apa? Persahabatan. Kemudian yang satu yang diskusi tentang apa tadi? Robohnya surau kami. Sekian dan terima kasih. Demikian pembelajaran kita sampai di sini mengenai teks cerpen. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu Guru meminta Yunita untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kepada Yunita, dipersilakan. Ya baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Berdoa semoga Tuhan juga melihat kami dari pagi hingga siang hari ini, kami telah menjalankan aktivitas kami dengan baik. Jadi juga hanya aktivitas kami sudah selesai, teman-teman kami, kakak kami, dan kami akan datang pulang ke rumah masing-masing, serta dengan kami yang ke dalam waktu maupun yang berkendaraan. Terima kasih juga, semoga berdoa kami, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih.
Oke, baik. Pembelajaran kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Shalom.